Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi para pensiunan yang suka menganggur, kita ketemu lagi untuk mengulas pertumbuhan dari anggur kita. Anggur kita Everest yang menggunakan bentuk atau formasi Corona 2020. Ini sudah sangat vigor sekali, sudah sampai di atas ya. Ini sudah mulai mau ada pembentukan sekunder ya, sangat cepat sekali. Kemarin kita kasih fungisida Amistastop ya, yang mempunyai ZPT atau zat perangsang tumbuh ya, tapi ini ada sedikit gangguan. Tapi ini bukan karena trip atau penyakit, tapi karena nutrisinya terbelah. Karena di sini banyak tumbuh tuh, banyak tunas-tunas baru di bawahnya, sehingga nutrisi terbelah, dia agak berkurang. Tapi mudah-mudahan dengan adanya sudah tumbuhnya tunas-tunas ini masih ada satu yang belum tumbuh. Ini bat yang kedua, jadi agak mengganggu pertumbuhan untuk bat yang sudah tumbuh. Tetapi untuk bat utama nih yang terusan sudah tinggi, nah sudah layak untuk dibentuk batang ken ya. Ini kita lihat dari sini, subhanallah, cukup bagus sekali, bersih ya. Kita lihat sangat sehat. Ini sudah tumbuh dari 4 tunas, 5 dengan terusannya itu sudah tumbuh 4, tinggal 1 lagi kurang. Nah setelah kita hitung sampai di ujung ini, itu sudah kita tandain untuk pemotongannya. Keuntungan dari metode Corona 2020 ini, menanam anggur dengan tabula pot seperti ini, kita kan maunya praktis. Artinya praktis itu dari penumbuhannya ini vertikal. Setelah vertikal itu jangan ada cabang ke sana, jangan ada cabang ke sana gitu ya. Boleh ada cabang, tapi cabangnya itu temporer. Maksudnya temporer, setelah ada vertikal ini atau primer ini ya, ke kanan itu nanti ada batang, ke kiri itu nanti dipotong. Kalau metode gen itu dipotong di sekundernya ini, jadi tetap nanti tinggal 1 batang yaitu primer ini, dan di atasnya ada headnya, ada kepalanya. Oke, kita kenalin dulu batangnya seperti apa yang membedakan dengan pemotongan spur seperti ini. Ini kita tumbuhkan namanya batang primer. Oke, batang utama. Setelah di batang utama ini kita bikin cabang 2. Ini bekas-bekas yang lama. Ini adalah bat yang pertama ini tumbuh. Setelah tumbuh ada 5 tunas bat. 1 adalah ini, 2 ini belum tumbuh, 3 ini, 4 yang ini, 4, 5 yang terusan ini ya. Dari 5 yang ada ini, inilah dari bat yang pertama. Lalu dari bat yang kedua di atasnya ini kan batang utama ya. Kedua ini nanti yang untuk ke kanan, yang bakal kita tumbuhkan juga 5 bat ke kanan. Oke, jadi kita belah menjadi yang bat pertama ini untuk ke kiri, bat yang kedua ini nanti untuk ke kanan. Nah, antara bat 1 dengan bat 2 ini, itulah namanya head atau kepala di sini nih, atau yang dinamakan crown ya. Tuh yang kita bilang Corona mahkota itu ya ada di sini. Makanya kita bikin nanti 2 ini, yang 1 ke kiri, yang 1 ke kanan. Tapi ini tetap 5 tunas. Ini juga nanti kita tumbuhkan 5 tunas ke kanan. Itu nanti yang di pruning atau yang dipotongin itu adalah yang di sini, rambut-rambutnya ini. Jadi kita hanya menyisakan kepalanya sini aja. Jadi setelah ada kepala, ada batang, sudah. Jadi nanti tangannya ini dipotongi, batang-batangnya ini tuh, atau tongkat-tongkatnya ini kesana ini dipotongin semua. Jadi intinya tabula pot yang kita bikin ini lebih fleksibel. Kenapa fleksibel? Nah kalau kita sudah potongin
sekendernya seperti ini. Setiap pembuahan kita mau angkat, ya udah tinggal angkat potnya saja. Tuh, jadi untuk teman-teman yang mau berusaha anggur atau menjual anggur, itu tidak harus menjual bibitnya saja. Ada yang lebih mahal lagi, yaitu menjual pohonnya. Nah, bagaimana menjual pohon itu supaya bisa portable, bisa diangkat-angkat? Yaitu tadi kita bikin sampel, namanya model atau formasi atau bentuk corona. Jadi hanya satu batang ke atas, baru ada bonggolnya. Nah, bonggol ini seperti apa sih sebenarnya? Bonggol ini sebetulnya pembentukannya sama dengan bonggol-bonggol yang lain, seperti ini. Nih, seperti ini. Nanti ada pruning yang namanya replacementnya itu, yaitu short spur. Short spur itu disisakan 2 mata tunas ini. Ini modelnya seperti ini. Cuman bedanya kalau kita memakai double gordon atau single gordon, ada yang ke kanan. Nah, yang ke kanan ini sekunder ini kan selalu dipertahankan abadi kalau single gordon atau double gordon. Nah, bedanya dengan corona itu headnya itu berarti rambut ini dipotong. Jadi batang ini dipotong, tongkat ini dipotong gitu. Seperti kita memotong pohon tebu, dipotong di bonggolnya gitu. Jadi nanti kita membentuk bonggol ini. Nah, itulah nanti yang dibilang namanya portable atau bisa diangkat-angkat waktu kita menjual, dan harganya tentunya lebih tinggi. Kenapa lebih tinggi? Karena umur anggur ini sudah cukup tua, mungkin bisa 3 tahun, 5 tahun. Jadi batangnya pun sudah besar seperti ini. Tetapi setelah batang besar satu ini nanti akan menjadi kepalanya ini besar karena berulang-ulang dipotong. Nah, itulah kalau mau usaha bisnis baru, lakukanlah seperti itu. Jadi lebih praktis. Jadi tidak menjual hanya eceran harga 100.000, 200.000. Tetapi kalau sudah bonggol seperti ini, orang berani beli puluhan juta. Karena apa? Karena kalau mau membuahkan itu tinggal dari kepalanya itu ditumbuhkan rambut. Nah, penumbuhan rambut itu seperti apa? Nah, itulah 2020 atau 2 hidup 1 mati, 2 hidup 1 mati. Mari kita praktekkan sebetulnya berapa sih? Berapa tunas? Yaitu 25 tunas dengan ditambah 5 space yang awal seperti Julian ini. Kita ingat Julian ini ya, dari mulai dapur umum ini ya diberi space 5. Diberi space 5 itu bisa kita lihat ya, dari bonggol ini yang hitungan ke-25 ini kita anggap ini 0 ya, tersier 0. Jadi kita tambah space pertama kali itu 5 tunas, 1, 2, 3, 4, 5 ya. 5 tunas ini kalau di sini kan dikosongkan, dimatikan ya, tapi intinya adalah ini adalah spasi 5. Ingat-ingat, spasi pertama adalah 5. Nanti di sana juga dikasih spasi 5 ya. Setelah itu kita ingat spasi 5, baru ada 10 ini. 10 ini ditumbuhkan ada 5 tersier. Kalau di Julian kan ini adalah metode 15. Jadi setelah 5 ada lagi 10, berarti total 15 ya. Setelah 15 dikasih spasi lagi ini 5 menjadi 20. Setelah 20 ditambahin lagi Iwan yang kedua 10, berarti ada 30. Jadi kalau dibagi adalah 30 itu seperti ini. 30 ya, 5, 10, 5, 10, atau 5 ditambah 10, 15, 5 ditambah 10, 15. Tetapi kalau kita mau mempermudah, yaitu spasi dulu 5 ini ya, spasi dulu 5 awalnya. Setelah spasi 5, sisanya 25 ini ya, 25 ini ya, ini 10, terus ini 5, terus ini 10. Itu kan 25 kan? Nah, 25 ini kalau diambil tengah adalah yang ke-13 ya. Ke-13 setelah spasi 5 ya. Spasi 5 yang ke-13, artinya di tengahnya huruf bak ini atau 1 bak ini. Jadi 1 bak ini adalah 25, tapi kalau mau dipotong tengahnya adalah yang ke-13. Tapi 25 ini di depan sudah ada
5 spasi. Ayo kita praktekkan pemotongannya di sana, karena sebetulnya sama saja, hanya nanti cara menghidupkan pembuahannya yang beda. Kalau yang ini nanti pembuahannya ada di tersier-tersier yang ke atas, tetapi nanti kalau yang metode corona ini pembuahannya ada langsung setelah batang utama ini, langsung ada di batang ini, batang kennya ini ya, di batang ini. Di ken ini nanti kita ada pembuahan di tunas-tunas batnya itu yang 2020 itu. Setelah nanti pembuahan selesai ya, ini seumpama nanti ini pembuahannya di tunas ini ya, tunas kedua dari bawah, ini pembuahan yang di sini. Oke, saya perjelas dulu. Ya, kalau pembuahannya nanti ada di sini, di tunas ini, di batang ini nanti kita tumbuhkan untuk pembuahan. Nanti berikutnya ya, itu nanti pembuahan berikutnya yang baru itu di sini. Nah, ini dipotong nanti dibuang. Ini batang ini setelah berbuah ke kiri nanti dipotong ini. Nah, di atasnya ini kita tumbuhkan namanya replacement. Replacement itu nanti sebagai pengganti kita potong di sini, ini adalah spur. Spur itu nanti dibikin 2 tunas. Tunas 1 dan tunas 2 dibikin spur. Kita sisakan 2 mata tunas, 2 mata tunas. Nanti kalau single spur berarti nanti ini disisakan sepasang saja, yang satunya dibuang untuk pengganti replacement ya. Oke, untuk sementara itu dulu, kita langsung melakukan eksekusi, yaitu kita adakan pemotongan. Kita caranya menghitung ini ya, dari sini ini adalah 1 ya, 1, ini 2, ini 3, ini 4 ya, 4, ini yang kelima. Jadi yang saya ikat ini adalah bekas potongan lama, yaitu potongan untuk persiapan dapur umumnya. Tetap dapur umum ada, karena itu adalah kewajiban di metode Isokbeki. Nah, sekarang menghitungnya adalah dimulai setelah dapur umum. Setelah dapur umum itu adalah ini ya, kita hitung dari sini. Dari ini pemotongan dapur umum, di bawahnya adalah dapur umum. Kita tunas 1 adalah ini, 1, 2, 3, 4 ya, 4, 5 dari sini. Ini spasi ini. Saya tandain ini adalah, ini ke bawah adalah spasi. Jadi 5 spasi yang pertama. Setelah spasi yang kelima yang pertama, kita hitung 13 tunas. 13 tunas baru kita lakukan pemotongan. Itu di tengahnya bak 13 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ya. Ini sudah tandain, ini yang ke-13. Jadi 5 ditambah 13 itu yang ke-18 seperti ini. Jadi sama dengan pemotongan yang ada di Julian atau di metode 15. Ini kita potong di sini. Bismillah. Oke, selesai sudah untuk pembuatan. Tapi nggak cukup di sini, nanti masih ada lanjutannya lagi, adalah 12 ruas ke atas. Nah, setelah nanti dapat 12 ruas ke atas, kita rebahkan di sini. Nah, setelah kita rebahkan di sini ya, atau sekarang nanti kita rebahkan ya, setelah itu ditambahkan lagi 12 ruas lagi, menjadilah total 5 ditambah 10 ditambah 5 ditambah lagi 10. Jadi total semua adalah 25 ditambah dengan 5, jadi 30. Itulah 1 bak. Ini kita potong baru separuhnya. Jadi nanti masih ada separuh lagi. Jadi cara ngitungnya adalah, saya ulang, dari dapur umum itu 0 ini spasi 5. Ini kita lihat ya. Nih, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, 5 ini adalah spasi. Setelah 5 ini spasi, kita hitung di sini 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 nih. 13 ya. 13. Jadi 13 ini adalah tengahnya bak. Oke, begitu dulu mungkin untuk sementara update unggulan. Everest itu dibikin seperti ini, tidak ada sekunder, kok langsung dibuatkan ken pemotongan, karena Everest ini hampir mirip dengan MF, manicure finger. Jadi dia mempunyai karakter atau pembuahan itu di long spur
ya, long spur itu di atas 8 ke atas ya. Bisa jadi nanti ada di 15. Tapi untuk ken, pemotongan ken itu antara 10 sampai 15. Nah, bagaimana nanti supaya kalau 15 dengan 10 itu pendek, kita kan mempunyai metode yaitu untuk menambahkan energi ya. Jadi jangan disamakan dengan di luar. Kalau di luar itu pohon anggurnya itu satu ruasnya itu panjang, bisa sampai 12 cm, bisa 10 cm. Kalau di sini pendek-pendek, saya punya ini hanya ada 6, ada yang 4, ada yang 5 gitu. Jadi nggak bisa disamakan hitungan itu. Tapi yang jelas kita sudah menambahkan space tadi itu untuk mengejar kekurangan panjang ruas dibandingkan dengan yang ada di luar negeri ya. Kalau kita mau intip nanti ini juga kita bisa bikin corona. Kenapa? Ya kalau corona itu bisa dijual dengan harga yang lebih mahal, bisa puluhan juta dalam satu pot itu kalau sudah berumur sampai 3 tahun atau 5 tahun. Karena bonggolnya kalau seumur itu bisa segede lengan ini. Nah, kalau sudah segede lengan ini dalam satu ini membawanya mudah. Itulah bisnis baru yang bisa dilakukan oleh teman-teman kita bagi pemula. Jadi banyak harapan. Kenapa sih kok kita harus menjualnya kok seperti itu? Ya, ada banyak orang punya duit tetapi tidak punya waktu untuk menanam anggur. Artinya beliau itu hanya menanam anggur itu pengen menikmati buahnya dan pengen menikmati keindahannya. Bagaimana supaya bisa mendapatkan itu? Ya harus membeli dengan harga mahal. Nah, teman-teman kita inilah yang harus berbisnis untuk menyiapkan kebutuhan-kebutuhan seperti itu. Itu yang lebih cocok adalah model Corona 2020 ya. Karena model ini adalah lebih simpel untuk dibawa kemana-mana, lebih portable. Baik, terima kasih teman-teman semua. Untuk para pensiunan yang suka menganggur, sampai di sini dulu untuk review Everest ya, model atau formula Corona 2020. Hidup mati ya, sepanjang 25 tunas plus spasi 5. Selamat melakukan aktivitas untuk bagi yang junior. Salam sehat dan salam hormat dari kami.